Perkenalkan, nama saya Faris Akbar. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. NIM saya 22 10 10 550 727. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu menganalisis kegagalan atau kesalahan dari PT Transmart. Sebelum itu saya akan menjelaskan sejarah dari PT Transmart, teman-teman. Transmart bermula dari operasional hypermarket besar asal Prancis, yaitu Carrefour. Carrefour mulai langkahnya di Indonesia pada tahun 1996. Tiga perusahaan ini menjalin kerjasama dengan PT Tiga Rasa Satria Tbk, sebuah perusahaan distribusi terkemuka untuk membangun cabang Carrefour di Indonesia. Kerjasama ini diwujudkan dengan pendirian sebuah PT, yaitu PT CVI, dengan kepemilikan 70-30%, teman-teman, masing-masing untuk Carrefour dan Tiga Rasa Satria pada Februari 1996. Di dalam kemudian beri juga PT CSM, teman-teman, dengan struktur kepemilikan serupa pada Juli 1996. Setelah belum beroperasi, Carrefour melakukan pencarian, pengembangan lokasi, dan rekan bisnis potensial dan memetakan kinerja bisnisnya dengan perencanaan gerai pertama dibuka pada tahun 1997. Akan tetapi baru pada 14 Oktober 1998 PT CSM membuka Carrefour pertama di Cempaka Putih, Jakarta dengan modal 60 juta US dollar, teman-teman. Di dalam kemudian PT CVI juga membuka gerai kedua Carrefour di Indonesia di tahun yang sama di daerah Duta Merlin, Jakarta, dengan menawarkan harga murah dan agresif. Nama Carrefour segera terangkat di publik masyarakat, teman-teman. Lalu pada tahun 16 April 2010, Rel Tanjung melalui PT Trans Retail Indonesia mengumumkan telah mengakuisisi 40% saham dari PT Transmart, PT Carrefour, teman-teman, dengan nilai sebesar 300 juta US dollar. Dilansir dari konten, Rel Tanjung menjelaskan bahwa dana akuisisi tersebut dipinjam dari 4 bank, yaitu Credit Suisse, Citibank, JP Morgan, dan Inbank. Sementara sisa sahamnya masih dimiliki Carrefour dengan kepemilikan 39%, Carrefour Netherlands 9,5%, dan Onesia BC 11,5%. Dengan mengakuisisi 40% saham tersebut, Rel Tanjung memastikan PT Trans Retail Indonesia sebagai pemegang saham terbesar di Carrefour Indonesia. Carrefour menganggap kerjasama ini akan membangun sinergi dengan kerjasama bisnis milik Rel Tanjung yang sebelumnya sudah mempunyai bisnis lainnya di bidang perbankan, asuransi, dan juga hiburan. 2 tahun kemudian, tepatnya 19 November 2012, Rel Tanjung mengambil alih 100% saham PT Carrefour Indonesia, yang berarti Holding City Corp menjadi pemegang seluruh saham dari perusahaan retail asal Prancis tersebut. Dilansir dari Kompas.com, proses akuisisi sebanyak 60% tersebut memakan dana sebanyak 750 juta US dollar yang bukan pinjaman Rel Tanjung dari 10 bank, teman-teman. Diketahui bahwa hingga tahun 2018 City Corp masih dapat memakai nama Carrefour, namun setelah menjadi Transmart Carrefour, PT Trans Retail Indonesia secara bertahap juga melakukan ekspansi membangun gerai Transmart di Indonesia hingga kini mencapai 95 gerai, teman-teman. Lalu analisis kegagalan Transmart. Transmart adalah salah satu cabang rute bisnis dari Rel Tanjung yang kini kabarnya sedang di ujung tanduk. Agak janggal jika bisnis yang dikelola oleh Rel Tanjung bisa tumbang begitu saja, tapi kenyataannya memang Transmart mengalami penurunan pengunjung, bahkan bangkrut, teman-teman. Bahkan hal itu bisa saja terjadi jika memang Transmart tidak berubah mengikuti perkembangan zaman. Banyak penelitian dan pengamatan dari berbagai sudut pandang yang mengatakan tentang perkembangan Transmart dari masa ke masa. Salah satunya dilakukan oleh Benix. Benix mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan Transmart itu kolaps. Salah satunya adalah gagal shifting. Gagal shifting yang dimaksud oleh Benix adalah perubahan sistem yang awalnya dari menjual barang harga grossil dengan harga murah menjadi barang yang premium dengan harga yang mahal. Hal ini tentu membentuk mindset di masyarakat yang berubah, teman-teman, hingga Transmart mengalami penurunan pengunjung. Lalu faktor-faktor yang menyebabkan Transmart mengalami kebangkrutan, teman-teman. Yang faktor yang pertama adalah konsep tidak jelas.
Karena awalnya Transmart adalah Carrefour yang target pasarnya jelas, yaitu kalangan menengah ke bawah dengan harga yang murah, tiba-tiba berubah menjadi Transmart dengan harga yang mahal dan kualitas barang yang premium, namun tidak dengan pelayanannya. Bisa dilihat saat kita berbelanja ke Transmart, malah banyak sekali tuh sales-sales Bank Mega yang menawarkan produknya, hingga membuat konsumen tidak nyaman, apalagi konsumen kalangan menengah ke atas. Lalu alasan berikutnya adalah daya beli dari masyarakat yang menurun karena banyaknya PHK yang merajalela di mana-mana teman-teman, hingga kemarin COVID-19 yang membuat daya beli masyarakat menurun tentunya, karena masyarakat lebih men-save uangnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting atau kebutuhan pokok. Lalu alasan berikutnya adalah perubahan konsumsi dari masyarakat. Masyarakat beberapa tahun yang lalu mungkin berbelanja ke mall atau ke swalayan sambil ingin bermain atau menonton film. Namun kini masyarakat lebih melek dengan masa depan, hingga merubah cara konsumsi mereka. Yang awalnya mereka mengkonsumsi satu barang untuk mengkonsumsi produk lainnya, tapi kini mereka lebih save uangnya untuk kebutuhan yang lebih penting, teman-teman. Apalagi dengan banyaknya toko-toko online yang tersebar di macam-macam marketplace sekarang, teman-teman, membuat masyarakat lebih memilih toko online daripada toko offline atau datang langsung ke swalayan atau ke mall, karena biasanya di toko online harga jauh lebih miring, teman-teman. Lalu alasan yang terakhir, politik. Tidak dapat dipungkiri, Hoirul Tanjung sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia sangat berpengaruh di perpolitikan Indonesia. Jadi kebangkrutan Transmart bisa jadi karena faktor politik atau perbedaan pandangan politik, teman-teman. Lalu kesimpulan dari pembahasan di atas dapat dari kesimpulan bahwa kegagalan Transmart disebabkan oleh beberapa faktor, dan tanya adalah gagal shifting, target pasar yang kurang jelas, kreativitas di waktu yang salah, serta ketidakmampuan untuk menyampaikan pesan yang jelas tentang produk yang dijual. Lalu agar kegagalan Transmart tidak lagi terjadi, penulis memberi saran menentukan target pasar yang jelas tentang produk yang dijual, dan juga menentukan harga yang jelas, juga pelayanan yang jelas tentang tujuan dari target pasar yang dituju, dan juga memberikan iklan atau promosi yang lebih lagi, terutama di media digital, karena masyarakat di zaman sekarang lebih banyak berkecimpung di media digital seperti internet atau handphone daripada menonton televisi, dan juga memberikan promosi seperti reseller promotion untuk memberikan kesan positif kepada publik atau konsumen dan calon konsumen, karena biasanya calon konsumen bisa membeli sesuatu karena perkataan dari konsumen sebelumnya. Mungkin sekian dari saya, teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.